Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Giriani dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deteksi dini risiko kehamilan menggunakan kartu skor Puji Hayati atau KSPR. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari KSPR, yang kedua untuk mengetahui karakteristik dari ibu hamil resiko, yang ketiga untuk mengetahui fungsi dari KSPR, yang keempat untuk mengetahui bagaimana bentuk dari KSPR, yang kelima untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan KSPR, dan yang keenam untuk mengetahui skor sistem pada KSPR. KSPR adalah alat screening berbentuk kartu yang berbasis keluarga, digunakan untuk menemukan nilai risiko pada ibu hamil yang selanjutnya akan dilakukan upaya berkelanjutan untuk menghindari dan mencegah kemungkinan komplikasi obstetrik saat persalinan. Ibu hamil beresiko dikategorikan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu riwayat kurang baiknya pada kehamilan dan persalinan sebelumnya, baik itu berdasarkan umur, jarak kehamilan, dan tinggi badan. Contohnya seperti perdarahan pasca salin, lahir mati, riwayat abortus atau keguguran, kelainan letak janin, abnormalitas bentuk panggul, dan ibu memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, dan asma. Fungsi KSPR yang pertama sebagai alat komunikasi, informasi, dan edukasi bagi klien, baik itu ibu hamil, suami, keluarga, dan masyarakat. Skor ini digunakan sebagai sarana KIP yang mudah diterima, diingat, dan dimengerti, sehingga jika menunjukkan adanya kebutuhan pertolongan dan rujukan, pasien dapat mempersiapkan baik dari sisi mental, biaya, dan transportasi. Yang kedua, sebagai peringatan bagi petugas kesehatan agar lebih waspada. Yang ketiga, sebagai alat deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil dan alat pemantauan serta pengendalian kondisi ibu selama kehamilan. Selanjutnya, bentuk dari KSPR. Di halaman depan, identitas yaitu nama ibu, beberapa HPAT, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kemudian usia ibu. Kemudian ada juga tabel untuk pengelompokan faktor. Di sini ada kelompok faktor. Di kelompok pertama ada 10 poin, dan di kelompok kedua ada 8 poin, ada 2 poin. Dan di bawahnya ada keterangan untuk membaca hasil skor. Di sampingnya terdapat keterangan seperti rujukan, penolong persalinan, tempat persalinan, dan macam persalinan yang dilakukan berdasarkan skor. Di halaman belakang terdapat penjelasan dari kelompok-kelompok faktor yang dituangkan dalam bentuk gambar dan skornya. Cara penggunaan KSPR. KSPR ini berisi kolom klasifikasi faktor risiko, kondisi ibu selama kehamilan, kategori kehamilan, dan penolong serta tempat yang sesuai dengan kondisi ibu hamil. Untuk pemberian skor, semua ibu hamil akan diberikan skor awal 2, dan untuk setiap faktornya akan diberikan masing-masing skor 4. Setelah jumlah skor didapatkan, kita dapat mengetahui apakah ibu termasuk ke dalam kelompok kehamilan risiko rendah atau risiko tinggi atau risiko sangat tinggi. Untuk sistem skor dibagi menjadi 3 kelompok risiko. Yang pertama yaitu kehamilan risiko rendah atau KRR dengan skor 2. Pada kehamilan ini, ibu bisa melakukan persalinan normal. Penolongnya bisa oleh bidan, bisa dilakukan di PMB dan tidak perlu rujukan. Yang kedua yaitu kehamilan risiko tinggi atau KRT dengan skor 6-10. Pada kehamilan ini, persalinan ibu memiliki kegawatan tetapi tidak darurat. Penolong persalinan bisa kolaborasi, bisa bidan atau dokter. Kemudian tempat persalinan bisa di polindes, puskesmas, rumah sakit, dan penanggung jawabnya dokter. Yang ketiga yaitu kehamilan risiko sangat tinggi atau KRST dengan skor lebih dari 12. Kehamilan ibu memiliki persalinan yang memberikan dampak gawat darurat bagi ibu ataupun bayi. Penolong persalinan yaitu dokter spesialis kandungan atau SPOG harus dirujuk, dan tempat persalinannya di rumah sakit dengan alat yang lengkap. Batasan faktor risiko kehamilan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu faktor risiko 1, adanya potensi gawat darurat obstetrik atau ABGO. Di sini terdapat 10 poin, yaitu kehamilan terlalu muda dengan usia kurang lebih 16 tahun, kemudian primitua atau kehamilan terlalu tua dengan usia lebih dari 35 tahun, kemudian primitua sekunder dengan jarak terkecil anaknya yaitu lebih dari 10 tahun, kemudian anak terkecilnya kurang dari 2 tahun atau terlalu cepat memiliki anak lagi, kemudian grande multi atau terlalu banyak memiliki anak, bisa lebih dari 4, kemudian umur ibu lebih dari 35 tahun atau terlalu tua ketika hamil. Tinggi badan ibu kurang dari sama dengan 145 cm atau terlalu pendek. Ini belum pernah melahirkan dan belum pernah melahirkan normal dengan bayi cukup bulan dan hidup, curiga belum sempit. Dan yang terakhir yaitu pernah gagal kehamilan. Kelompok faktor risiko kedua yaitu ada gawat obstetrik atau AGO.
Ada 8 poin. Yang pertama yaitu penyakit ibu anemia. Penyakit ibu seperti anemia, malaria, TBC, paru, jantung, dan penyakit lain. Yang kedua preeklamsi ringan, kemudian hamil kembar, hidramnion atau air ketuban terlalu banyak, IUFD atau intrauterine fetal death atau bayinya mati dalam kandungan, kemudian hamil serotinus atau lebih bulan, kemudian letak janin sungsang atau lintang. Kelompok faktor risiko ketiga yaitu ada gawat darurat obstetrik atau ADGO. Ada 2 poin. Yang pertama, perdarahan antepartum dapat berupa solusi placenta, placenta previa atau fase previa. Yang kedua yaitu preeklamsi berat ataupun eklamsi. Kesimpulannya, Artus Corpus Handi atau KSPR merupakan salah satu alat untuk mendeteksi kehamilan risiko tinggi melalui skor yang didapatkan dari kartu tersebut. Ibu hamil terkategorikan berdasarkan kondisinya dan akan mendapatkan perawatan serta asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kartu ini juga menentukan tempat dan penolong saat ibu hamil akan bersalin, serta sebagai tombak untuk melakukan tindakan yang tepat dengan mengetahui kondisi ibu selama hamil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.